Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Hasan Nasbi dan kontroversi kepala babi, sikap tegas istana atas kebebasan pers. Saat ditanya mengenai insiden ini, Hasan justru menanggapinya dengan santai dan berseloroh. "Udah, dimasak saja," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret malam. Kepala babi di depan pintu, antara teror dan lelucon kekuasaan. Ada hal-hal yang tak bisa direduksi menjadi sekadar candaan. Simbol-simbol ancaman, baik yang tersurat maupun tersirat, adalah pesan yang membawa konsekuensi serius dalam dinamika politik dan sosial kita. Salah satunya adalah peristiwa kepala babi di depan pintu, bukan sekadar kejadian aneh, tapi peringatan nyata tentang betapa brutalnya arena politik kita hari ini. Ketika kekuasaan merespons dengan enteng, dengan kalimat seperti, "masak saja," ada dua kemungkinan yang muncul. Pertama, mereka benar-benar tidak memahami konteks dan makna ancaman tersebut. Kedua, mereka sengaja meremehkannya untuk mengalihkan perhatian dari isu yang lebih besar, kebebasan berbicara yang terancam dan intimidasi yang dibiarkan tumbuh subur. Retorika kebebasan berpendapat seringkali dikumandangkan oleh para pejabat, tetapi di balik senyum manis itu, ada politik pembiaran yang membiarkan teror berkembang. Mereka berbicara tentang demokrasi, tetapi ketika rakyat merasa terancam, responsnya adalah menganggapnya sebagai guyonan. Ironis? Tidak. Ini adalah strategi. Strategi untuk mengerdilkan rasa takut dengan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Dari istana, mereka bicara tentang konstitusi. Tentang bagaimana negara menjamin hak asasi setiap warga negara. Tetapi, ketika ancaman menjadi nyata, mereka yang seharusnya melindungi justru menganggapnya angin lalu. Ini bukan soal satu kepala babi atau satu ancaman. Ini tentang presiden. Tentang bagaimana sesuatu yang seharusnya mengejutkan bisa diabaikan, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Di meja kekuasaan, lidah mereka menari dengan janji-janji manis, tapi realitas di lapangan berkata lain. Ada garis tipis antara ketidakpedulian dan keterlibatan diam-diam. Ketika sebuah ancaman tidak dikutuk dengan tegas, kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari teror ini? Rakyat mungkin tak memiliki kekuatan sebesar penguasa, tetapi satu hal yang masih dimiliki adalah suara. Dan suara ini tidak akan padam. Bukan hanya tentang melawan ketidakadilan, tetapi tentang memastikan bahwa kita tidak tunduk pada politik ketakutan. Jika kepala babi di depan pintu adalah peringatan, maka biarlah tulisan ini menjadi jawaban. Kami tidak takut. Demokrasi bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tetapi juga milik mereka yang bersuara. Dan suara kami akan terus berbicara, sampai keadilan benar-benar menemukan maknanya. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan terkait insiden teror bangkai hewan yang menimpa kantor Tempo. Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen penuh terhadap kebebasan pers. Pernyataan ini disampaikannya setelah kantor Tempo menerima 2 kali teror berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus dalam 2 hari berturut-turut. Insiden ini memicu kekhawatiran di kalangan jurnalis dan aktivis pers mengenai potensi ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers. Dalam pesan singkatnya pada Minggu 23 April, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tetap tunduk pada regulasi yang menjamin kemerdekaan pers. Tidak ada yang berubah dari komitmen pemerintah tentang kebebasan pers. Pemerintah tunduk pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM, ujarnya. Hasan menjelaskan bahwa dalam pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal serupa juga ditegaskan dalam pasal 14 dan 23 UU Nomor 39 tentang HAM, yang menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi secara bebas. Dalam konteks ini, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat.
Pemerintah menjamin tidak akan ada sensor atau tindakan pemberedilan terhadap media, tambahnya. Respons terhadap teror bangkai hewan. Insiden pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo menimbulkan spekulasi terkait dugaan ancaman terhadap kebebasan pers. Namun, Hasan menilai bahwa tindakan tersebut tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Saat ditanya mengenai insiden ini, Hasan justru menanggapinya dengan santai dan berseloroh. "Udah, dimasak saja," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret malam. Menurutnya, kekhawatiran berlebihan tidak diperlukan karena wartawan yang menerima teror tersebut juga tidak merasa tertekan. Ia bahkan merujuk pada unggahan media sosial seorang jurnalis Tempo, Francisca, yang tampak menanggapi kejadian tersebut dengan nada bercanda. "Saya lihat dari media sosialnya Francisca, dia justru minta dikirimin daging babi," kata Hasan. Pernyataan ini pun memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai komentar tersebut tidak sensitif terhadap isu yang sedang berkembang, sementara yang lain melihatnya sebagai cara meredakan ketegangan secara diplomatis. Tantangan dan masa depan kebebasan pers di Indonesia. Terlepas dari polemik yang muncul, insiden ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kebebasan pers di Indonesia. Kasus teror terhadap media bukanlah hal baru. Sebelumnya, berbagai media independen kerap mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan politik hingga ancaman fisik. Aliansi Jurnalis Independen, AJI, dan organisasi pers lainnya mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap jurnalis dan media. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dengan memastikan bahwa intimidasi semacam ini tidak dibiarkan terjadi. Pemerintah sendiri telah menegaskan sikapnya bahwa mereka tetap menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa komitmen tersebut perlu terus diuji dalam praktiknya. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan pers tidak hanya menjadi retorika, melainkan juga realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menjaga agar insiden serupa tidak menjadi preseden buruk bagi masa depan pers di Indonesia. Kepala babi di depan pintu, kau bilang santai, masak saja. Tapi tahukah kau maknanya? Ancaman nyata, bukan lelucon belaka. Kebebasan kata kau ucapkan, tapi senyummu menyembunyikan. Ketika teror datang bertamu, diam-diam kau ikut tertawa. Masa saja katanya, seakan nyawa cuma cerita, tapi suara takkan padam. Di balik rasa takut ada dendam. Dari istana kau bicara, konstitusi kau sebut-sebut, tapi ketika ancaman nyata, kau buat lelucon seakan tak butuh. Di meja kekuasaan, lidah berputar, janji terbang, tapi rakyat tak lupa, kami masih punya suara. Kepala babi di meja istana, bukan menu tapi peringatan. Suara kami takkan reda sampai keadilan bicara. Seakan nyawa cuma cerita, tapi suara takkan
rasa takut ada dendam. Dari rasa takut ada dendam. Kepala babi di depan pintu, kau bilang santai, masak saja. Tapi tahukah kau maknanya? Ancaman nyata, bukan lelucon belaka. Kebebasan kata kau ucapkan, tapi senyummu menyembunyikan. Ketika teror datang bertamu, diam-diam kau ikut tertawa. Masak saja katanya, seakan nyawa cuma cerita. Tapi suara takkan padam, di balik rasa takut ada dendam. Dari istana kau bicara, konstitusi kau sebut-sebut. Tapi ketika ancaman nyata, kau buat lelucon seakan tak butuh. Di meja kekuasaan, lidah berputar, janji terbang. Tapi rakyat tak lupa, kami masih punya suara. Kepala babi di meja istana, bukan menu tapi peringatan. Suara kami takkan reda, sampai keadilan bicara. Masa saja katanya, seakan nyawa cuma cerita. Tapi suara takkan padam, di balik rasa takut ada dendam. Masa saja